Video merupakan salah satu bentuk konten yang banyak diminati oleh banyak orang pada saat ini. Kamu dengan mudah menemukannya di YouTube. Namun, untuk membuat konten dalam bentuk video tidaklah mudah. Ini adalah session pertama dari 25 session yang akan kamu pelajari di video berikutnya secara berurutan. Yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap session yang akan dibahas di video berikutnya. Oke, untuk membuat konten berupa video dibutuhkan tahapan yang cukup banyak seperti praproduksi, produksi, hingga post-produksi. Oleh sebab itu, tanpa basa-basi lagi, berikut adalah cara membuat konten video YouTube untuk kamu yang masih pemula. 1. Menentukan target konten. Sebelum membuat konten video yang akan diunggah di YouTube, kamu perlu untuk menentukan konten yang ingin dibuat. Pada dasarnya, kamu dapat membuat secara bebas berbagai macam konten yang diinginkan, mulai dari vlog, video lucu, tips dan trik, tutorial, reaction, dan yang lainnya. Namun untuk menjadi pertanyaan dasar adalah siapa target yang akan menonton kontenmu. Secara umum tidak ada batasan dalam berkarya di YouTube. Tetapi kamu harus mengetahui bagaimana perasaan penonton terhadap channel yang akan kamu bangun nantinya. Oleh sebab itu, ada beberapa hal utama yang bisa kamu tetapkan sebelum membuat sebuah konten video untuk channel YouTube-mu. Seperti menentukan calon penontonmu dan ciptakan ciri khas dari akun dan kontenmu, baik itu gaya, bahasa, thumbnail, dan lainnya. Intinya, buat yang beda dan unik untuk memberikan daya tarik tersendiri di channelmu. 2. Tentukan ide topik dari konten videomu. Dalam membuat konten untuk pertama kali, menentukan ide bisa dibilang gampang-gampang susah. Karena hal itu bisa melibatkan banyak hal, mulai dari situasi, isu, tren, hingga suasana hati yang sedang kamu rasakan. Oleh karena itu, ketika kamu sudah menentukan kategori dari konten yang ingin dibuat, maka hal tersebut dapat mempermudah untuk mencari ide yang akan dijadikan konten video. Adapun salah satu cara untuk mendapatkan ide yang cocok adalah dengan menggunakan pemetaan ide. Kamu dapat membuat sketsa sederhana dari berbagai ide yang ada di kepalamu. Kemudian mulai menentukan topik dari yang paling umum hingga mencari ide yang lebih spesifik dan menarik. Contohnya, topik utama yang ingin kamu buat adalah mengenai konten makanan. Dari topik itu nanti ada berbagai turunan ide, apakah makanan biasa, makanan pedas, atau manis. Kemudian nanti kamu bisa menentukan apakah makanan mahal, makanan restoran yang viral, atau jajan kaki lima. Selanjutnya, kamu bisa menentukan nantinya bentuk konten yang akan dibuat, apakah review, mukbang, atau ASMR. Setelah mendapatkan ide yang menarik, langkah selanjutnya adalah menghubungkan ide tersebut dengan targeting penontonmu. Apakah ide itu cocok atau relevan dengan penonton saya atau tidak? Misal, jika target penonton yang menyukai konten makanan, maka akan menjadi kurang cocok ketika membuat konten video mengenai otomotif. 3. Siapkan peralatan untuk membuat konten atau video. Sebagai pemula, cobalah untuk tidak langsung memikirkan sebuah konten yang terlihat mewah atau dengan gaya video yang canggih.
Sebenarnya kamu cukup membuat konten yang jelas, dapat dimengerti, dan pesan yang ingin kamu sampaikan dapat diterima oleh calon penontonmu. Oleh karena itu, dalam mengawali sebuah konten untuk pertama kalinya, jangan terlalu khawatir karena hanya menggunakan peralatan yang seadanya. Pada dasarnya, dalam membuat konten video, kamu cukup menggunakan alat yang bisa merekam gambar dan suara. Kamu bisa menggunakan HP. Namun jika kamu sudah menyiapkan biaya yang cukup sebelumnya, kamu dapat menggunakan beberapa alat tambahan seperti mikrofon atau audio recorder untuk merekam dan menghasilkan suara yang lebih baik. Tripod dan kamera holder untuk meminimalis guncangan pada video. Lampu tambahan untuk memberikan pencahayaan yang merata pada video. 4. Persiapkan unsur praproduksi. Sebelum memulai syuting atau pengambilan gambar, kamu perlu mempersiapkan beberapa hal seperti naskah, storyboard sebagai gambar tampilan videomu, shortlist untuk mengetahui jumlah dan jenis bidikan yang kamu perlukan untuk videomu, lokasi di mana kamu akan merekam video, pemeran, siapa yang akan kamu butuhkan untuk berada di depan kamera, kru, siapa yang kamu butuhkan di belakang kamera atau yang membantu selama produksi. Tapi karena kamu masih pemula, semua itu bisa kamu lakukan sendiri. Walaupun terlihat simpel, unsur-unsur ini sangatlah penting dalam membuat sebuah konten berupa video. Mungkin beberapa dari kamu beranggapan, saya bisa kok bikin video secara spontan dan berimprovisasi sesuai situasi yang terjadi. Tahan dulu bosku. Mungkin hal itu tidaklah salah. Namun jika kamu telah mempersiapkan semuanya terlebih dahulu, maka konten yang dibuat akan lebih terstruktur dan jauh lebih rapi. Tidak banyak saja. Misalnya, naskah dapat berfungsi sebagai kerangka dari poin-poin penting dari konten yang akan kamu buat. Dengan menggunakan ini juga bisa membantumu untuk mengingat isi atau dialog yang mungkin akan kamu lakukan dalam konten tersebut. Selain itu, dengan adanya naskah sebagai panduan juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada sebuah konten nantinya. Sehingga pada saat melakukan syuting, kamu bisa menjalankan skenario yang sesuai dengan naskah yang telah dibuat. 5. Rekam konten yang diinginkan menjadi video. Nah, jika tahapan sebelumnya disebut sebagai praproduksi, maka ini adalah tahapan produksi. Nantinya pada tahapan inilah semua ide dan naskah yang telah direncanakan sebelumnya dijalankan. Kamu mungkin akan mengawalnya dengan menyiapkan peralatan di lokasi syuting. Mulai dari letak kamera, persiapan alat perekam suara, hingga posisi pencahayaan jika menggunakan lighting tambahan. Setelah itu, kamu akan merekam beberapa gambar yang diinginkan. Proses ini dapat berlangsung cukup lama. Misalnya saja, ketika ada adegan yang tidak pas, maka akan membuat cut atau pengulangan beberapa kali. Selain itu, jumlah video yang direkam pun akan menyesuaikan dengan bentuk kontenmu. Tapi tenang saja, pokoknya hajar saja apapun hasilnya. Meski hasilnya masih semrawut, kamu bisa memperbaiki saat proses editing. 6. Mengedit video. Selanjutnya yaitu post produksi. Tahapan ini kamu akan mengelola kumpulan video yang telah direkam sebelumnya untuk dijadikan satu kesatuan video utama. Nantinya kamu akan melakukan
berbagai proses editing, mulai dari penyatuan kumpulan video, mencocokkan audio, masukkan musik background, hingga dengan penambahan efek-efek dalam video. Dalam membuat konten yang menarik, jangan lupa juga untuk menentukan bagian-bagian penting yang ada di video seperti opening, isi atau video utama, dan closing. Di samping itu, tentunya kamu juga akan membutuhkan aplikasi atau perangkat yang bisa digunakan untuk mengedit video tersebut. Aplikasi editing video pun kini mulai ditemukan. Kamu bisa mendapatkan melalui internet secara gratis ataupun berbayar, dan bisa digunakan di berbagai perangkat seperti HP, misal KineMaster. Sesi berikutnya saya akan berbagi tutorial editing video menggunakan aplikasi HP KineMaster. Gimana bosku? Selama kamu dapat menjalankan secara terstruktur, konten yang dihasilkan akan menjadi sesuatu yang menarik. Jika ada yang perlu ditambahi atau ada masukan di sesi pertama ini, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Mari berbagi dan belajar bersama. Selamat mencoba.